Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gedung milik BPBD Bali di Jalan DI Panjaitan Renon Denpasar terbakar. Polsek Blabatu menangkap pasangan kekasih yang membuang mayat bayi hasil hubungan gelap. Melihat usaha pembuatan gula merah di Desa Banyu Biru, Jembrana. Salah satu gedung milik kantor BPBD Provinsi Bali di Jalan DI Panjaitan Renon Denpasar, Rabu lalu terbakar. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 12 siang dari salah satu bagian atap gedung dan perlahan merambat. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar yang lokasinya tidak jauh dari kantor BPBD bekerja keras memadamkan api yang berasal dari bagian dalam gedung. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Terbakar gedung apa? Katanya sih gedung penyimpanan logistik. Ya. Logistik milik instansi apa nih Pak? Ini kan milik BPBD Provinsi. Kami dari kota. Kami kan Desa Pemadam Kebakaran Kota. Yang terbakar di dalam, kebetulan di sana banyak barang-barang yang mudah terbakar. Ya, barang logistik yang mudah terbakar sehingga api cepat membesar. Ya syukur kita sudah mengambil tindakan cepat, mengambil reaksi cepat kita. Sekarang sampai saat ini api sudah bisa dipadamkan. Sekarang tinggal pendinginan saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kebakaran ini membuat panik pegawai BPBD Provinsi Bali yang sedang bekerja. Gedung yang terbakar merupakan gudang penyimpanan kebutuhan logistik kebencanaan. Belum diketahui penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari jumlah pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Karangasem. Setiap bulan jumlahnya bertambah, salah satunya di RSUD Karangasem. Hingga bulan Juni berjalan, bangsal rumah sakit ini merawat 72 orang pasien DBD, naik dari jumlah pasien DBD dari beberapa bulan sebelumnya. Diperkirakan pada bulan Juni ini, jumlah pasien DBD akan terus bertambah. Mungkin di bulan-bulan ini kemarin ada hujan, makanya naiknya, tapi tidak signifikan. Ya. Misalnya dari 68 kasus di bulan April, di bulan Mei jadi 75, tidaklah sampai 2 kali lipat. Makanya saat ini untuk penanganan DB di RSUD Kabupaten Karangasem masih terkendali. Masih semua dapat kamar, masih semua dapat penanganan oleh dokter spesialis, baik dokter internal maupun dokter anaknya. Peningkatnya nggak signifikan, ya dari April 68, udah itu di bulan Mei 75, dan sampai sekarang masih 72 pasien. Yang masih dirawat berapa? Yang masih dirawat sekarang ada 7. Sebenarnya kan untuk demam berdarah itu kan yang paling dinyatakan positif itu kan IgG IgM-nya. Untuk rapid itu dia baru menyeleksi tahap awal. Setelah itu tetap akan kami lakukan adalah pemeriksaan IgG IgM, memastikan bahwa pasien itu memang demam berdarah apa tidak, karena kalau rapid itu belum spesifik untuk demam berdarah. Selain RSUD Karangasem, Dinas Kesehatan Karangasem juga mencatat penderita DBD sejak Januari hingga Mei 2024. Jumlahnya lebih dari 400 kasus. Warga di Kabupaten Karangasem diminta menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah terjangkit DBD. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Karangasem hingga Selat Lombok sejak 2 pekan terakhir ini menyebabkan nelayan urung mencari ikan di laut. Terpaksa mereka untuk sementara menganggur, sehingga dampaknya tangkapan ikan berkurang. Mereka belum bisa memastikan kapan melaut karena cuaca masih belum menentu. Namun banyak juga nelayan yang tetap nekat mencari ikan karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari. Namun hasil tangkapan tidak banyak karena tidak berani mencari ikan hingga ke tengah laut karena ombak tinggi serta arus laut yang kencang. Sekarang gimana cuacanya Pak? Agak buruk, Agak buruk Pak ya? Tengah berapa? tapi gelombangnya agak kecil. Terus, yang keras apanya Pak? Yang keras harus Arus ya? sama air pusing Oh, oke. Sampai di mana melautnya Pak? sampai enggak dekat-dekat sini, Dari sini ya? belum pertengahan Nusa sama Bali. Kalau sampai sana udah gelombangnya udah tinggi Pak ya? Enggak, sudah mengecil. Mengecil ya Pak ya? Kalau untuk hasilnya Pak sekarang seperti apa Pak? Kalau hasilnya ya tidak mencukupi. Ya masih menurun Pak ya? Ya, Dengan menurun. cuaca begini ya? Para nelayan memperkirakan kondisi cuaca buruk seperti ini masih terus melanda perairan Karangasem hingga 1 minggu ke depan. Untuk mengisi waktu kosong, mereka memperbaiki alat jaring serta peralatan menangkap ikan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Satreskrim Polsek Blabatu Senin lalu menangkap pasangan kekasih yang diduga membuang mayat bayi hasil hubungan gelap mereka. Pasangan Nikadek berusia 18 tahun dan Ikomang 25 tahun masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan mereka belum ditetapkan menjadi tersangka karena polisi masih menunggu hasil autopsi. Meskipun demikian, pasangan ini mengaku malu bercampur takut karena orang tua tidak merestui hubungan mereka. Akhirnya pasangan ini sepakat membuang darah dagingnya sendiri. Nikadek mengaku melahirkan bayi di rumah, namun bayi sudah meninggal. Ia bersama pasangannya lalu membungkus mayat bayi dan memasukkannya ke dalam tas. Mereka juga sempat menyimpan mayat tersebut di dalam jok motor, lalu membuangnya ke pesisir pantai pada Sabtu pekan lalu. Menurut pengakuan dari yang bersangkutan atau yang diduga ibunya, itu melahirkan di kamar mandi, kemudian setelah dilahirkan karena takut diketahui oleh orang lain atau orang tuanya, jadi dibungkus bayi tersebut, kemudian ditaruh di jok motor dan selanjutnya mendatangi pacarnya. Setelah mendatangi pacarnya menceritakan bahwa bayi tersebut sudah meninggal dan bersama-sama pacarnya akhirnya bersepakat untuk mengantarkan bayi tersebut yang sudah meninggal ke laut. Jadi pada malam hari Sabtu itu baru nanti kita temukan pada hari Senin pagi. Jadi untuk motif membuangnya sementara kan kami masih menunggu hasil otopsi. Nanti apabila hasil otopsi keluar baru bisa kita jelaskan motifnya. Karena ini kami sampaikan di sini masih perlu pendalaman yang lebih lanjut karena nanti ahli yang berbicara itu. Kedua pelaku saat ini masih berada di unit PPA Polres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan secara mendalam. Sementara mayat bayi berjenis kelamin perempuan masih berada di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk menjalani autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.